pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih ya atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Nama saya Rian Nurhita dari Dinas Terbuka. Iya. Dan saya sedang melakukan program riset sederhana mengenai desa Kasihan. Apakah Ibu bersedia berbagi informasi dengan saya? Boleh ya, silakan. Ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, berapa jumlah staf yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan arsip sekolah? Kalau untuk khusus arsip ya, khusus arsip ini kategori banyak kalau di sekolah. Ada surat masuk dan keluar, ada pengarsipan yang berhubungan dengan KJP, PIP, seperti itu. Ada juga kearsipan yang berhubungan dengan perpustakaan. Ada yang tentang digital juga. Jadi bahasanya kalau di tata usaha memang kaitannya seluruh pekerjaannya dengan kearsipan ya, karena memang harus didokumentasikan apapun yang dikerjakan. Gitu. Jadi kalau petugas khususnya katakanlah 4 orang. Penting menyediakan anggaran khusus untuk modernisasi atau perbaikan Sistem kearsipan sendiri kalau yang dimaksud adalah website sekolah itu memang sudah ada khusus. Tapi kalau kearsipan yang dimaksud di sini Dapodik misalnya, Dapodik itu data pokok pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa. Kalau Dapodik itu sudah disediakan fasilitasnya oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita tinggal upgrade ya, mengupgrade aja. Untuk dana khusus kearsipan sendiri ya pasti kaitannya dengan ATK ya. Kalau ATK kan pengarsipan itu butuh ya maaf lah ya, alat tulis untuk tempat penyimpanan berkas. Gini tuh. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar sekolah dalam mengelola arsip saat ini? Ya. Contohnya kayak keterbatasan tempat atau keterbatasan dana atau kurangnya SDM terlatih. Kalau yang pasti sekarang ini di dunia pendidikan khususnya di Jakarta, kekurangan guru dan tenaga kependidikan itu sudah jelas. Jadi satu orang bisa mengerjakan banyak hal ya. Itu tantangannya itu. Jadi semua harus multi talenta ya. Harus bisa ini, bisa itu. Jadi satu orang bisa memegang banyak pekerjaan, termasuk kearsipan, itu tantangannya. Kalau dari permodalan kan seluruhnya ada di BOP Pos ya. Yang penting kita menganggarkan gitu, dan komponennya tersebut yang dibutuhkan ada di dalam RKAS-nya. RKAS gitu kalau di pendidikan kan di apa namanya, kita harus susun dulu setahun sebelumnya apa yang dibutuhkan. Seandainya sekolah dapat mengelola arsip dengan sempurna, apa manfaat utama yang akan dirasakan? Misalnya pelayanan lebih cepat, kurang lebih rapi, atau pengambilan keputusan lebih akurat. Itu semuanya pasti ya. Kalau dengan sistem kerja yang terorganisir dengan baik, kebutuhan data apa yang diminta oleh dinas pendidikan, oleh masyarakat, oleh orang tua siswa itu mudah kita mencari jawaban atau mencari informasi yang dibutuhkan tuh gampang. Pengambilan keputusan juga sudah jelas. Kalau kita butuh ini itu pengarsipannya rapi kan tinggal ambil saja yang dimana yang dibutuhkan. Sudah terabjad lah bahasanya ya, sudah tersusun A sampai Z gitu. Nah, tinggal ambil sesuai yang dibutuhkan. Siapa yang paling sering menggunakan atau membutuhkan akses cepat kearsipan sekolah selain staf tata usaha? Kepala sekolah, guru kelas, atau guru mata pelajaran, atau komite sekolah? Kalau yang paling membutuhkan ya kepala sekolah ya pertama, yang kedua adalah wali kelas. Wali kelas untuk data-data siswanya, misalnya alamat rumah, contohnya siswanya tidak masuk gitu ya beberapa hari, kan itu harus didatangi ke rumah. Kalau tidak punya istilahnya nomor kontak gitu ya, atau HP-nya nggak aktif atau apa, orang tua dan murid mau tidak mau harus dikunjungi. Nah, alamat rumah dan sebagainya itu tersimpan di tata usaha. Maka kepentingannya lebih banyak memang berhubungan dengan wali kelas. Apakah prosedur peminjaman atau pengembalian arsip fisik sudah jelas dan dipatuhi oleh semua staf?
sudah sangat jelas dan dipatuhi atau cukup jelas atau belum jelas dan sering terjadi masalah. Kita ada buku namanya buku pengambilan gitu ya. Jadi kalau ada mengambil berkas, misalnya tadi mengambil buku induk, mengambil data-data siswa, nah itu ada mengisi buku ya, mengisi buku untuk pengambilan data, bahasanya gitu. Nanti di situ tentu saja ada contreng pada saat dikembalikan. Jadi kalau sudah dikembalikan, itu tanda tangan ulang, berarti barang tersebut sudah kembali. Kalau belum ada pengembalian juga terlihat di situ, di buku pengambilan data tersebut. Itu kontrolnya seperti itu sih. Bagaimana dampak buruk yang pernah dirasakan sekolah akibat pengelolaan arsip yang kurang baik? Contohnya gagal akreditasi atau kehilangan dokumen penting siswa atau masalah. Iya, yang pasti mungkin kalau sekolah itu pernah ada musibah banjir misalnya, itu sudah jelas akan merusak dokumen. Dokumen-dokumen akan tidak lagi bisa digunakan. Kalaupun bahasanya dijemur atau apa, itu aromanya juga kan ya, bau banjir juga sudah tidak lagi bisa digunakan. Nah itu yang paling berat kalau ada bencana seperti banjir itu, data-data akan banyak sekali yang akan hilang. Tapi nanti kita membuat berita acara. Jadi berita acara itu menerangkan pada tanggal segini terjadi musibah ini, maka yang hilang ini. Sehingga pihak-pihak yang memonitoring sekolah ketika bertanya berkaitan dengan itu, kita sudah punya bukti gitu, sudah punya jawaban. Nah itu tinggal difoto saja sih, barang-barang yang rusak, dokumen yang rusak tinggal kita foto. Diterapkan sistem fasilitas digital yang baru, seberapa siap guru dan staf lainnya untuk beradaptasi dan menggunakannya? Sangat siap, cukup siap, tidak siap, atau butuh pelatihan intensif? Kalau alhamdulillah nih tekniknya tenaga kependidikan yang di sini di SMP 132 muda-muda ya, jadi anak muda, generasi apa ya, gen milenial mungkin ya, milenial atau Z lah. Jadi cepat belajar. Jadi katakanlah tadi kalau ada pengarsipan yang lebih cocok, mereka kan sangat cepat belajar. Jadi adaptasinya cepat. Bagaimana tingkat keamanan arsip dari risiko kerusakan, misalnya banjir, liar, atau kebakaran? Sangat aman atau cukup aman, tidak aman? Daerah sini, ini di Kedaung Kaliangke adalah bahasanya itu pusat rayap. Jadi dokumen misalnya kita ujian menggunakan paper ya, anak-anak itu kemudian sudah selesai mengerjakan kan dikumpulkan, kita taruh sebentar saja di lantai, walaupun ada ubin ini ya, bukan tanah ya, di lantai sebentar udah berlayap gitu. Makanya luar biasa ini. Dikategorikan aman atau tidak dari bencana tadi dengan banjir, dengan rayap atau apa ya, kategorinya ya kurang aman. Kalau amannya itu kalau di lemari gitu ya. Tapi lemari juga ada kategori. Jadi lemarinya harus selalu dicek. Karena bisa saja namanya serangga ya. Namanya hewan-hewan seperti itu kan mencari jalan untuk bisa masuk. Jadi kita harus selalu mengecek, walaupun di dalam lemari pun harus kita cek kondisinya secara berkala. Ya, jadi aman 100% kecuali taruhnya di berangkas mungkin ya, yang aksi gitu ya, yang nggak bisa dibuka gitu ya. Karena ini kan kita lemari arsip paling yang memang dari bahan apa itu ya, besi lah katakanlah ya, besi ya. Tapi tadi karena dibuka tutup, jadi memang secara berkala harus dicek. Bagaimana metode penyimpanan arsip saat ini? Manual atau fisik, digital atau kombinasi? Kombinasi. Jadi bekas fisiknya ada, tapi yang pasti semua datanya juga ada secara digital. Seberapa sering ibu mengalami kesulitan dalam menemukan kembali arsip yang dibutuhkan? Sangat sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Mengukur efektivitas sistem yang ada dan perbaikan. Setiap tugas sudah ada penanggung jawabnya.
Jadi ketika kita mencari data, kita bertanya pada petugas tersebut. Maka petugas tersebutlah yang berkewajiban mencarikan datanya ya, harus sampai dapat. Apakah sulit atau tidak gitu ya? Kalau ternyata data itu adalah data lama yang belum dia yang megang. Ya karena kan masa kerja tenaga kependidikan ada mulai dari kapan gitu ya, TMT-nya terhitung mulai tanggal berapa. Nah sebelum itu kalau data-data yang sebelumnya itu yang mungkin akan ada effort untuk mencarinya, tapi biasanya saling apa ya, diregenerasikan ya. Jadi kalau ada yang mau mutasi atau apa, dokumen yang dia pegang itu diserahkan ke penerusnya. Ini taruhnya di sini loh gitu. Jadi kalau nanti mencari atau apa bisa ketemu. Kalaupun tidak, ya tinggal telepon aja. Walaupun udah pensiun atau apa, biasanya sih kalau kita bertanya sesuatu tetap diarahkan ya. Nyarinya nanti di sini gitu. Tapi kalau dikatakan mudah sekali mencari data ya tidak juga gitu. Karena kan data kita bukan data sedikit ya. Data dari sejak sekolah berdiri berapa puluh tahun gitu ya. Jadi sedang lah. Apakah sekolah memiliki sarana penyimpanan arsip yang memadai seperti lemari arsip, rak, atau server digital? Iya, tidak cukup. Ada penyimpanan lemari ada dan terus ditambah, itu aja sih. Karena kalau hanya menggunakan yang ada saja cukup. Jadi harus selalu menambah lemari berkas baru, menambah cloud ya, cloud untuk penyimpanan data-data di digital gitu. Itu pasti ditambah terus sehingga bisa mencukupi yang update yang terkini. Jadi jawabannya apa ya, cukup atau tidak cukup ya? Tadi selalu berusaha dicukupi gitu. Pasti mengikuti arahan-arahan dari dinas ya, arahan-arahan dari dinas pendidikan. Kekurangannya itu biasanya kalau dinas pendidikan menginginkan sesuatu itu dalam hitungan menit, kecepatan aja, kecepatan koordinasi, dah itu kekurangannya. Kecepatan koordinasi, karena dalam membuat pengarsipan itu nggak bisa kita ngerjain sendiri. Itu kan data-datanya ada harus ada diambil dari Dapodika atau ada data yang harus di upgrade. Jadi nanya dulu ke wakil-wakil, nanya dulu ke guru untuk pengisiannya gitu. Jadi itu aja kecepatan koordinasi aja yang gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari satu dokumen masih penting? Misalnya dapat siswa kurang dari 5 menit, 5 sampai 15 menit, atau lebih dari 15 menit. Rapat siswa, wow, siswa itu banyak banget ya. Ini 21 kelas. Jadi sekarang itu jumlah siswa 752. Mencari pot satu siswa saja di antara itu ya sudah pasti cari yang pertama ngeceknya langsung ke kelas dulu kan, di kelas berapa, terus abjadnya karena kan urutannya pakai abjad A sampai Z. Jadi kecepatan menemukannya sih sebetulnya cepat sih, hanya ya karena tadi ya dengan banyaknya kelasnya 21 kelas, anaknya juga satu kelas itu 36 anak, walaupun diurutkan A sampai Z kan nama yang sama pun kan ada beberapa ya, maksudnya abjad A aja gitu bisa 5 anak gitu. Nah itu mungkin bongkar gini ya butuh berapa ya, sekitar ya nggak mungkin 5 menit sih ya, udah pasti di atas 5 menit gitu ya. Apakah sekolah memiliki jadwal retensi atau penghapusan arsip yang tidak bernilai guna lagi? Ia dilakukan rutin atau ya tapi jarang atau tidak ada? Pasti ada rutin itu. Tapi rutinnya ini kita berkala ya. Biasanya sih beberapa tahun sebelum 3 tahun. Sebelum 3 tahun itu arsip-arsip yang sudah tidak digunakan itu kita bahasanya kita musnahkan gitu ya, dengan penghancur kertas atau yang lain. Kalau dinas sih mintanya 5 tahun, biasa 5 tahun jangan diapa-apain dulu gitu. Udah kita pertahanannya 5 tahun, tapi yang kaitannya dengan apa ya, bukan yang urgent yang nggak akan ditanyakan lagi, yaitu yang kita musnahkan.
Yang terakhir, apakah sekolah menggunakan aplikasi atau software khusus untuk pengelolaan arsip digital? Iya, sebutkan atau tidak, hanya folder biasa. Arsip digital yang apa nih? Kalau Dapodik ada arsip, ada itu kan ya, apa sebutannya, website atau apa ya? Pokoknya yang isinya tentang data seluruh guru, pendidik dan siswa, itu ada aplikasinya. Kalau tentang yang persuratan, keluar surat masuk ke KIP, KJP gitu ya, itu cuma pakai manual, bukan manual, artinya di komputernya kita sudah siapkan komputer khusus gitu, komputer khusus untuk KJP PIP, karena kan jumlah siswa yang mendapat KJP PIP ini kan banyak sekali ya, hampir lebih dari 80% anak itu dapat KIP KJP, maka kita harus arsipkan khusus di kita punya laptop khusus lah untuk itu, jadi tersimpannya di situ di laptop tersebut gitu ya. Jadi bukan di apa bahasanya ya, bukan di website atau aplikasi khusus, bukan ya, tapi kita penyimpanannya yang kita khususkan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu dan sekolah untuk berbagi informasi dan pengalaman yang berharga bagi saya. Dengan cara ini telah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang bisa kasihkan di sekolah SMP. Dan saya yakin hal ini akan sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Saya sangat mengapresiasi sambutan hangat dari Ibu dan seluruh pihak. Sama-sama. Yang penting bisa ada faedah lah ya, ada ilmu yang bisa diambil supaya walaupun tugas kuliah karena terjun di lapangan, jadi ada yang kerja langsung informasi di lapangannya seperti apa, biar bisa link and match, jadi apa yang dipelajari dengan yang di dunia nyata harus nyambung gitu.